Shalom, selamat pagi, good morning. Ketemu lagi dengan Enci pada pagi ini di ibadah sekolah minggu, anak sekolah minggu Jumat Siang Randomut. Apa kabar hari ini? Luar biasa pasti karena orang punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Yang selalu menjaga, melindungi kita semua dari pagi, siang hingga malam. Pagi ini kita akan beribadah sekolah minggu, tapi Enci mau perkenalkan dulu siapa-siapa itu. Guru sekolah minggu yang bersama-sama dengan adik-adik pagi ini mau bernyanyi, memuji Tuhan dan beribadah. Pertama-tama ada Enci Pena, Enci Iren Karai. Yang kedua ada Enci Isyana, Enci Is. Berikut ada Enci Felicia Golung. Adalah Enci Regina Tanuramba. Ada lagi Enci Vini Tenda. Dan terakhir ada Enci Nova. Dorong semua yang mau bersama-sama dengan adik-adik menyanyi memuji Tuhan pada pagi ini. Ya, kita sudah siap-siap beribadah, sudah mandi, sudah sikat gigi, sudah standby di muka televisi toh? Oke. Orang mau buka dulu, mau menyanyi memuji Tuhan pagi-pagi begini. Berdiri semua dulu, berdiri semua dari tempat duduk untuk menyanyi lagu pertama. Ayo ke sekolah minggu. Yuk. Ayo, ayo, cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, ayo, cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ya, semua nyanyi semua. Lagu pertama tadi ada menyanyi betul-betul. Panggil itu teman-teman di sebelah, panggil mama, papa, oma, opa, menyanyi sama-sama memuji Tuhan dengan adik-adik pagi ini. Setelah orang menyanyi lagu pertama, pasti ada hati jadi senang, jadi semangat toh. Hati jadi apa kalau memuji Tuhan? Harus hati yang gembira, Tuhan mau hati yang sedih-sedih. Nah, setelah menyanyi lagu pertama, lagu kedua menyanyi lagu hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah hari kedua, hati
Tuhan senang, yang gembira, Tuhan senang. Oke, kalau tadi terus sama nyanyi memuji Tuhan pakai gerakan, sekarang terus masuk di ibadah. Tapi sebelumnya terus mesti buka dengan doa buka. Sikap berdoa yang baik bagaimana? Kunci tangan, tutup mata, nyanak baku koreng, nyanak bergerak toh. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga sepanjang tadi malam dan pagi yang indah ini kami sudah dibangunkan dengan kuasa Roh Kudus. Dan pada pagi ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah sekolah minggu bersama-sama. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami semua yang mau beribadah sekolah minggu, baik yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada di gereja. Tuhan Yesus jamah supaya kami boleh beribadah, melaksanakan ibadah ini dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, siapa saudara mesti beribadah pada Tuhan Yesus? Kenapa harus beribadah setiap hari Minggu? Memuji hanya kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu sangat baik. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan orang semua. Besar sekali Tuhan Yesus pecinta pada orang semua. Adik-adik, Pak Enci, Pak Mama, Papa, dan semua orang. Mari kita menyanyi besar cinta Tuhan Yesus. Besar cinta Yesus tiada terkatakan, Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus tiada terkatakan, Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menangkan maut. Dia mati namun Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menangkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Besar cinta Yesus tiada terkatakan, Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus tiada terkatakan, Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menangkan maut. Dia mati namun Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menangkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Nah adik-adik, Tuhan Yesus pecinta pada orang sangat besar. Seperti lagu yang terus sama nyanyi tadi toh. Karena siapa? Karena besar sekali Tuhan Yesus pecinta pada orang toh. Tuhan Yesus selalu jaga pada orang, ya putus-putusnya pada orang semua dari pagi, siang hingga malam. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sayang orang semua. Yuk kita menyanyi Tuhan sayang kita semua. Tuhan sayang kita semua, Tuhan cinta kita semua. Seluruh bumi angkat suaramu, nyanyi bagi Dia. Tuhan sayang kita semua, Tuhan cinta kita semua. Seluruh bumi angkat suaramu, nyanyi bagi Dia. Hai hai kamu yang di barat, hai hai kamu yang di timur, ingat kasih dan sayangnya, puji bagi Dia. Hai hai kamu yang di selatan, hai hai kamu yang di utara, ingat kasih dan sayangnya, puji bagi Dia.
kita semua. Tuhan cinta kita semua. Seluruh bumi angkat suaramu, nyanyi bagi Dia. Tuhan sayang kita semua. Tuhan cinta kita semua. Seluruh bumi angkat suaramu, nyanyi bagi Dia. Hai hai kamu yang di barat, hai hai kamu yang di timur, ingat kasih dan sayangnya, puji bagi Dia. Hai hai kamu yang di selatan, hai hai kamu yang di utara, ingat kasih dan sayangnya, puji bagi Dia. Hai hai kamu yang di barat, hai hai kamu yang di timur, ingat kasih dan sayangnya, puji bagi Dia. Hai hai kamu yang di selatan, hai hai kamu yang di utara, ingat kasih dan sayangnya, puji bagi Dia. Nah, kalau tadi torang sudah menyanyi memuji Tuhan, sekarang torang waktunya mau baca Alkitab, mau dengar cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, torang menyanyi lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Yuk! Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Nah adik-adik, tadi semuanya nyanyi baca kitab suci, doa tiap hari. Torang siapkan masing-masing. Duduk berdiam, jangan bawa jalan ya. Baca Alkitab itu mau cerita dengan Tuhan, mau dengar cerita. Jangan bawa kukore, pasang tuh telinga. Torang mau dengar cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Enci Pendeta Paula Wulur Sumual STH. Check it out. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu Jemaat Sion Ranumut yang dikasihi Tuhan. Saat ini torang akan dengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya mari torang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh lagi ada dalam ibadah anak sekolah minggu di hari minggu ini. Kami siap mendengarkan cerita firman-Mu, Engkau dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami. Kami boleh memahami firman-Mu dan menjadikan kami anak-anak Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bacaan firman kita di hari Minggu ini terdapat dalam kitab Yosua pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Yosua 6 ayat 6 sampai 20. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, mari torang baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam
dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut Tuhan." Dan kepada bangsa itu dikatakannya, "Majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut itu." Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, "Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu sepatah kata pun. Janganlah keluar dari mulut-mulut sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak." Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya, Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan, mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua, mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi, ketika fajar menyingsing, dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu
mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Demikian bacaan Alkitab kita di saat ini. Kita akan saksikan tayangan yang berikut. Musa mengutus 12 mata-mata ke negeri perjanjian. 10 dari mereka berkata, "Kita tak mungkin mengalahkan orang-orang di sana." Namun kata Yosua dan Kaleb, "Dengan pertolongan Tuhan, pasti bisa." Karena takut, bangsa itu percaya pada 10 mata-mata tadi. Kata Tuhan, "Hanya anak-anakmu bersama Yosua dan Kaleb yang akan memasuki negeri perjanjian ini." Setelah 40 tahun menggembara di padang gurun, saatnya pun tiba. Yosua mengutus 2 orang mata-mata ke Yeriko. Mereka bertemu Rahab, wanita yang menyembunyikan dan membantu mereka lolos menuruni tembok. Mereka berjanji akan menyelamatkan Rahab dan keluarganya. Bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Imam-imam berjalan dahulu membawa tabut perjanjian. Saat kaki mereka menyentuh sungai, arus air berhenti mengalir. Setiap orang menyeberang di tanah kering. Selanjutnya, Yeriko. Tuhan memberitahu Yosua, "Selama 6 hari, berbarislah mengelilingi Yeriko sekali sehari." Di hari ke-7, kelilingi kota itu 7 kali. Tiuplah trompet, bersoraklah, tembok kota akan runtuh. Yosua percaya pada Tuhan. Ia melakukan perintah Tuhan, maka tembok-tembok Yeriko pun runtuh. Mereka merebut kota itu. Rahab dibiarkan hidup. Umat Tuhan mulai merebut negeri perjanjian. Salam sejahtera bagi adik-adik sekolah minggu sekalian. Selamat hari Minggu. Bagi adik-adik yang ada sementara beribadah sekolah minggu dari rumah masing-masing. Ya. Siapa yang pernah rasa takut? Pasti adik-adik sekalian pernah merasa yang namanya takut. Apalagi kalau di rumah malam-malam tinggal sendiri, kong kage-kage mati lampu. Pasti ada rasa takut. Atau ada baba jalan sama-sama dengan mama dan papa di mall, kong so tak lepas dari mama dan papa. So nintau mau cari di mana itu mama dan papa, pasti ada rasa takut.
Firman Tuhan torang saat ini bicara tentang bagaimana orang-orang Israel di bawah kepemimpinan Yosua. Mereka mau merebut kota Yeriko. Kalau cerita minggu lalu diceritakan bagaimana Yosua memimpin orang Israel menyeberangi sungai apa? Sungai Yordan. Ketika Yosua Tuhan suruh menggantikan Musa, pimpin orang Israel untuk masuk ke tanah Kanaan, menggantikan Musa, maka yang pertama yang Yosua hadapi, mau bawa orang Israel lewat sungai Yordan, bagaimana ini? Tapi Tuhan tolong bangsa Israel lewat kepemimpinan Yosua, dorang boleh berhasil melewati sungai Yordan. Dan bacaan kita, cerita kita minggu ini tentang bagaimana Tuhan memimpin Yosua bahkan orang Israel untuk mengalahkan Yeriko, untuk merubuhkan tembok Yeriko. Dalam bacaan firman torang saat ini ada bilang bahwa ada imam-imam yang membawa tabut perjanjian Allah. Di depan mereka juga ada orang-orang yang mengangkat senjata. Tapi adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini tidak pernah dikatakan bahwa orang Israel menang karena dorang jago dalam hal memegang senjata. Tapi apa? Kemenangan orang Israel, firman Tuhan katakan karena campur tangan Tuhan. Tuhan atur, Tuhan pimpin mereka. Ada perintah yang Tuhan bilang pada Yosua, Yosua bilang pada orang Israel. Sama dengan tuh video yang orang lihat tadi tuh, orang tonton. Pimpin orang Israel. Ketika Tuhan memimpin orang Israel untuk menghadapi kekuatan, kehebatan dari kota Yeriko. Rajanya orang-orang yang hebat, orang-orang bersenjata. Tapi Tuhan bilang, jangan angkat senjata, ikut apa yang Tuhan bilang. 7 hari mereka harus mengelilingi kota itu. Mulai dari hari pertama Tuhan bilang, hari pertama 1 kali orang Israel kelilingi tembok Yeriko. Pulang ke perkemahan. Hari kedua pun seperti itu. Kelilingi 1 kali saja tembok Yeriko. Sampai pada hari ke-6. Setiap hari 1 kali mereka mengelilingi tembok Yeriko. Tapi Tuhan bilang selama 6 hari itu ketika mengelilingi tembok Yeriko mereka harus tenang. Jangan ada sorak-sorai. Jangan ada keributan. Pada hari ke-7 Tuhan bilang, kelilingi tembok itu 7 kali. Tetap dalam keadaan tenang. Nanti ketika imam membunyikan sangkakala dengan bunyian yang panjang. Setelah 7 kali orang Israel mengelilingi tembok itu, baru orang Israel diperintahkan bersorak-sorak. Maka pada saat itu tembok Yeriko runtuh, hancur. Kota Yeriko dikalahkan oleh orang Israel. Kota Yeriko diduduki oleh orang Israel. Dan hanya siapa yang diselamatkan saat itu? Firman bilang ada seorang perempuan. Perempuan yang namanya Rahab. Yang membantu pengintai-pengintai yang diutus oleh Yosua. Dia dan seisi rumahnya yang selamat. Dan ini luar biasa. Firman Tuhan kita mengkisahkan kepada kita bahwa ketakutan dari orang percaya akan senantiasa
dijauhkan oleh Tuhan ketika anak-anak Tuhan mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena orang percaya, adik-adik sekalian yang ada di rumah percaya, orang memiliki Tuhan Allah yang hebat. Orang boleh menang tidak nanti ketika orang boleh jago pegang senjata. Orang boleh jago berperang, tidak demikian. Firman Tuhan bilang, orang Israel mengalahkan kota Yeriko hanya dengan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Mereka boleh menang, mereka boleh meruntuhkan tembok Yeriko hanya dengan apa? Bunyian sangkakala dengan sorak-sorak puji-pujian kepada Tuhan. Orang bersyukur orang memiliki Allah yang hebat seperti Dia. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang memiliki Allah yang hebat seperti Allah kita, jangan orang takut akan apapun. Karena orang memiliki seorang yang sungguh sangat mengasihi, yang sangat mencintai kita, yaitu Tuhan Yesus. Ikut saja apa yang Tuhan perintahkan. Musuh yang ada di hadapan kita, hadapi, maju dengan selalu mengandalkan Tuhan. Karena apa? Kemenangan bagi orang percaya, bagi anak-anak Tuhan, orang yakin, orang percaya akan tetap terus dijamin oleh Tuhan. Jadi anak-anak yang setia, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang rajin beribadah, anak-anak yang rajin memuji Tuhan. Karena ketika orang rajin memuji Tuhan, bersorak-sorak bagi Tuhan, maka kita yakin, kita percaya kehidupan kita, kehidupan orang keluarga, mama, papa, keluarga yang ada, pasti juga akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu sekalian dan terpuji nama Tuhan. Untuk ayat hafalan di minggu ini, adik-adik sekalian, dengar baik-baik ayat hafalan untuk minggu ini. Yosua pasal 6 ayat 5. Yosua pasal 6 ayat 5. So adik-adik di rumah juga baca bagian ini. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Itu ayat hafalan untuk minggu ini, Yosua 6 ayat 5, dan diingat juga ayat hafalan minggu yang lalu terdapat di mana adik-adik? Yosua 3 ayat yang ke-7. Ya, demikian firman Tuhan kita di saat ini. Tuhan memberkati. Ya adik-adik, tibalah kita akan memberikan persembahan. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan lupa, kasih yang terbaik, yang terbagus, selicin. Kau bilang Pak Mama, terbanyak lebih bagus. Lebih tertambah berkat Tuhan mau kasih pada orang. Sambil persembahan dijalankan, orang menyanyi lagu The Love of Jesus. Sweet and marvelous, the love of Jesus. Sweet and marvelous, the love of Jesus. Sweet and marvelous, oh, oh, wonderful
Oke adik-adik, sebelum Tora menyanyi lagu Buah-Buah Roh, Inci mau bilang dulu, mau sampaikan bahwa yang ada Iko itu video challenge. Berapa minggu lalu toh ada beberapa kolom yang ada Iko, anak-anak sekolah minggu yang mengikuti video challenge lagu Mars anak sekolah minggu. Semua baca DP pemenang. Sebenarnya semua baca dari lalu ke kemarin Inci Iren ada pulang sangir. Jadi maaf dia lebih dulu. Oke, Inci Iren mau bilang DP pemenang. Nah, adik-adik disampaikan terima kasih buat adik sekolah minggu yang sudah mengikuti video challenge tahap pertama. Dan pemenangnya ada 5 ya. Pertama trio Gloriana dari kolom 3. Glory, Hana, dan Riana. Tepuk tangan. Kakak daripada Mbak Uni TikTok datang bikin challenge. Challenge apa? Challenge minggu meme. Oke. Anak sekolah minggu gereja masih di Minahasa mengasih itu. Yang kedua, Kay Lendo dari kolom 4. Tepuk tangan. Aku anak sekolah minggu gereja masih di Injil di Minahasa mengasihi Tuhan Yesus orang tua dan sesama. Dan yang ketiga, anak sekolah minggu kolom 3. Inci Eva, anak sekolah minggu. Ya. Shalom, salam sehat semuanya. Kami anak sekolah minggu Desira kolom 3 akan menyanyikan lagu Mars anak sekolah minggu Gemim. Yel anak sekolah minggu kolom 3. Tuhan Yesus. Yes, yes, yes. ASM Desira. Yes, yes, yes. Iblis. Anak sekolah minggu gereja masih Injil di Minahasa. Dan keempat, adik Kristiano Adilang dan Helena Karaeng. Tepuk tangan. Aku anak sekolah minggu gereja masih Injil di Minahasa. Dan yang terakhir, Ricardo dan Queen Kansil dari kolom 15. Ya. Aku anak sekolah minggu gereja Masehi Injil di Minahasa. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti challenge video anak sekolah minggu Jemaat Ginus Ranomut yang sudah membawakan lagu anak sekolah minggu Gemim Mars anak sekolah minggu. Dan nanti kita berjumpa lagi di video challenge yang berikutnya, diharapkan adik-adik untuk mengikutinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, balik lagi dengan Cik Mar. Kali ini Cik cuma sendiri karena Cik Kesi tidak ada. Cik Kesi dari mana tuh ini? Nah, tadi orang sudah dengar siapa pemenang dari challenge pertama. Cik Penatua Iren sudah bilang tuh siapa-siapa. Dan selamat untuk adik-adik yang sudah memenangkan challenge pertama. Nah sekarang Cik mau kasih tahu kalau minggu ini ada video challenge yang kedua. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hati
Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Nah, itu tadi video challenge minggu kedua ini. Jangan lupa backing DP gaya dengan bagus-bagus, dengan ceria-ceria. Di situ ada DP tutorial. Adik-adik boleh ikut DP tutorial di situ. Tetap semangat, stay safe, stay healthy. Thank you. Nah adik-adik, setelah orang mengikuti acara ibadah, sudah dengar pengumumannya Iko Video Challenge. Sekarang orang semua tutup dengan doa penutup. Mari sebelum doa penutup, orang menyanyi lagu Buah Roh Kudus. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, Dedi yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan berdoa syafaat. Semua dalam sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur, berterima kasih karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kami, menjaga dan melindungi kami. Kami boleh beribadah di pagi hari ini, itu semua karena anugerah dan kasih Tuhan bagi kami. Inilah kami anak-anak sekolah Minggu Jemaat Sion Ranomut. Kami sangat bersyukur, kami sangat bersukacita karena kami boleh bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan kami boleh mendengarkan cerita firman. Tuhan Yesus, biarlah firman yang sudah kami dengarkan tadi, itu akan tertanam dalam hati dan kepikiran kami, sehingga kami anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang taat pada Tuhan, anak-anak yang percaya bahwa Tuhan Yesus selalu mengasihi kami. Engkau jaga kami, anak-anak sekolah minggu Jemaat Sion Ranomut. Engkau berkati kehidupan kami, dan biarlah Tuhan Yesus senantiasa menjadikan kami semua menjadi anak-anak yang dengar-dengaran pada orang tua, yang mengasihi sesama kami, yang rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca firman, taat setia kepada Tuhan seperti Joshua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan akan senantiasa memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan, dan memberikan kami hikmat, sehingga kami anak-anak sekolah minggu boleh bertumbuh menjadi anak yang pintar, anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mau berdoa bagi teman-teman kami, guru-guru sekolah minggu juga yang mungkin pada saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Engkau menjamah mereka semua agar mereka diberikan pemulihan, diberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih karena Ibu Pendeta Paula Wulur Sumual STH boleh menjadi berkat bagi kami pagi hari ini, boleh membawakan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Ibu Pendeta dalam tugas serta pelayanan bersama dengan keluarga.
Kami juga berdoa bagi para pendeta kami yang ada di Jemaat Sion Ranomut, para pelayan khusus. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan melindungi dan memberikan hikmat dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan kami sebagai anak-anak sekolah minggu, kami juga mendoakan orang tua kami, bagi mama, papa, oma dan opa kami. Biarlah kasih Tuhan senantiasa dicurahkan bagi mereka, kesehatan, kekuatan dan berkat. Agar orang tua kami boleh membimbing kami, memelihara, menuntun kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami sudah boleh memberikan persembahan. Engkau memberkati persembahan kami yang kecil, agar boleh dipakai untuk pelayanan di Jemaat Sion Ranomut. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mau berdoa bagi setiap guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Sion Ranomut. Tuhan memberkati enci-enci dan engku-engku agar tetap semangat, penuh sukacita dalam melayani, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya seperti Tuhan menyertai Joshua, seperti Tuhan senantiasa bersama-sama dengan Joshua, Tuhan juga akan bersama-sama dengan kami. Tuhan akan selalu memberikan kemenangan kepada kami, dan biarlah kami tetap berharap hanya kepadamu Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan Yesus sangat mengasihi kami, sangat menyayangi kami. Untuk itu kami hanya senantiasa datang kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah pada minggu depan juga kami boleh beribadah seperti pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menserahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terpujilah namamu, ampuni dan kasihanilah kami, dan kami percaya dengan iman kami, Tuhan Yesus adalah gembala kami yang sangat baik, Dia akan selalu melindungi, menjaga, dan memelihara kami. Apapun yang terjadi di sekitar kami tidak akan pernah takut, karena ada Engkau Tuhan Yesus yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami semua. Terpujilah namamu, di dalam namamu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, sudah di akhir ibadah pada pagi ini. Terima kasih saudara semua dengan baik dan benar sopan beribadah. Dan sebelum Inci mau tutup dengan lagu penutup Aku Istimewa, Inci mau sampaikan terima kasih banyak pertama-tama kepada Tuhan Yesus yang sudah menyertai orang beribadah pagi hari ini. Berikut terima kasih banyak untuk Engku Ito yang tiap minggu selalu menuntun melaksanakan tugas untuk ibadah sekolah minggu melalui televisi. Terima kasih juga kepada keluarga yang sudah menyumbangkan TV kabel. Terima kasih untuk kostor-kostor yang sudah turut melaksanakan ibadah ini sehingga ibadah ini boleh terlaksana dengan baik. Tak lupa juga terima kasih kepada oma-oma, opa-opa, om-om, tanta-tanta di komisi pelayan doa yang paling selalu mendoakan anak-anak sekolah minggu dari DP anak guru sekolah minggu sampai DP ibadah. Terima kasih semua untuk inci-inci sekolah minggu. Terima kasih juga buat Inci Pendeta Paula yang cantik yang sudah membawakan cerita sekolah minggu tadi. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa minggu depan Bauni ulang ibadah sekolah minggu. Jangan pernah meninggalkan ibadah sekolah minggu. Dadah. Ayo katakan kau saudaraku, ayo katakan kau sahabatku, nama Yesus satukan kita. Ayo katakan kau saudaraku, ayo katakan kau sahabatku, nama Yesus satukan kita. Bersama Dia aku bisa, bersama Dia kamu kuat,
satukan kita. Ayo katakan kau saudaraku, ayo katakan kau sahabatku, nama Yesus satukan